memahami maknanya, lafaz demi lafaz tentunya sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Sudah paham? Belum. Sudah paham? Belum. Itulah hebatnya murid Pak. Ya. Didalilin karena nggak paham. Kenapa nggak paham? Bahasanya Arab. Sekarang udah diterjemahin masih belum Paham. Ya udah, mari kita pahami. Siap. Kita tafakuri. Kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Ya. Mata boleh ngantuk, hati dan pikiran tetap melek. Kalau perlu ngopi silahkan ngopi dulu, apaan dulu boleh. Ya, yang penting hatinya tidak Ngantuk. Ya. Mudah-mudahan kita siapkan wadahnya, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian. Amin. Mampu menerima pancaran nurul ilmi. Ya. Pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 248. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam anna min ankaril munkarati wa akbaril kabairi wa abkasil muharramati tarka ba'dil muslimina sholawatil maktubat. Artinya summa lam, summa kemudian i'lam, ketahuilah, perhatikan, ketahuilah, ini perintah. Ana min ankaril munkarati, sesungguhnya mungkarot, kemungkaran yang paling mungkar, kemungkaran yang paling Mungkar. jadi kemungkaran itu banyak. Kemungkaran wong mabuk ya mungkar, wong judi ya mungkar, wong gula ya mungkar, wong nyuri mungkar, korupsi mungkar. Tapi di antara kemungkaran yang paling mungkar wa akbaril kabairi, dan dosa-dosa besar yang paling besar, wa abhasil mukarramati, dan yang paling keji dari yang diharamkan. Apa itu? Tarka ba'dil muslimina, yaitu meninggalkannya sebagian kaum muslimin as-sholawatil maktubah, solat-solat yang difardukan. Jadi munkarat yang paling mungkar, dosa besar yang paling besar adalah orang Islam yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kok orang Islam? Nah, yang nggak Islam kan nggak wajib sholat. Jelas. Nah, makanya yang disebut sebagian kaum muslimin yang meninggalkan sholat yang fardu. Sholat yang fardu. Mungkar paling mungkar. Dosa besar yang paling besar. Waqat waroda ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, landasannya sungguh telah datang keterangan ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang datang dari Rasulullah namanya hadis. Ada hadis, ya. Apa itu al-ahadisus shahihah? Hadis-hadis yang sahih. Ya. Al-kasirah, sangat banyak hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang orang meninggalkan sholat. Bikufri tariki sholat, tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Dasarnya hadis Nabi. Ya. Apa diantaranya? Waqala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum. Al-ahdu itu perjanjian. Perjanjian di antara kita sudah menjadi suatu kesepakatan, perjanjian dengan Tuhan. Di antara kita kaum muslimin, wa bainahum, dan perjanjian di antara kaum kafirin. Ini ya, perjanjian apa?
adalah as-sholat. Jadi sholat itu perjanjian hubungan antara kaum muslimin, perjanjian antara orang-orang kafir, itu sholat itu. Faman tarokaha faqad kafaro. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Nah, itu sudah sepakat perjanjiannya. Meninggalkan sholat kafir. Biasanya orang yang meninggalkan sholat yang punya sholat. Orang Islam. Wah, HP-nya Pak Warto ketinggalan. Ya, kenapa HP-nya Pak Warto ketinggalan? Karena Pak Warto punya HP. Bentar lah, hebat ini, hebat sampean. Murid siapa dulu? Murid saya ya. Karena punya HP, ketinggalan HP. Lah orang yang meninggalkan sholat? Punya sholat. Orang yang merasa punya Sholat. itu kafir ya. Ketika orang meninggalkan sholat, kafir ya. Pasti perbuatannya mungkar. Makanya sholat nggak boleh ditinggal. Misalnya sholat di pasujudan, selesai sholat karena dia punya sholat, sholatnya ditinggal di pasujudan. Dia pergi ke pasar, pasarnya sholatnya ada digowo, ditinggal di pasujudan. Nah, akhirnya jualan menipu nyampur dagangan nomor 1 dengan nomor 5, dijual dengan harga nomor 1. Termasuk jual vaksin barang kaya. Vaksin 47.000 dijual 850 jari wartawan. Aku dikandeli wartawan. 47.000 Pak, hargane Pak. Tapi dijual 850.000 badine akeh. Alasane ngene-ngene. Ae salate ditinggal. Nek tukang salate ditinggal. Nek salate ora ditinggal ora ngono kudune. Bae kan? Wong salat itu inna sholata tanda anil faksai wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang habis salat kok berbuat mungkar? Salatnya ditinggal. Salat ning masjid, bar salatnya ditinggal di masjid. Akhirnya pergi ke pasar, pergi ke kantor, salatnya ditinggal, orang gawa salat. Akhirnya di kantor korupsi, di pasar nipu pembeli. Oke, Bro? Oke. Wah, sedikit. Pak, jangan boleh ngopi. Iya. Yang enak aja. Aji jangan tegang-tegang. Di Jakarta itu dari pagi sampai sore isinya orang tegang, di jalanan tegang, di kantor tegang, ke pengajian yang masih tegang juga, dijak tegang. Mumet. Ini kan penak sambil ngopi, ngobrol yang enak, santai, ya kan? Tenang. Sambil ngantuk-ngantuk sithik apa. Itu perjanjian, oh ini sholat kafir. Udah gampang. Makanya ada orang sholat yang masuk neraka. Ada nggak orang sholat yang masuk neraka? Banyak. Dalilnya? Ombyok kan. Apa Pak? Yang kenceng, yang kenceng. Wah, ini lulus apa terjelasin? Dipoto. Waduh, mana orang yang mana orangnya? Ini bah Fawailul lil. musolli. Maka celakalah orang yang fawailul, maka masuk neraka wil orang yang Kenapa? Sholatnya ditinggal. Sholatnya lalai. Alladzina hum an sholatihim Sahun. dilalaikan bahkan ditinggalkan. Kufur apa ora? Kufur, masuk neraka. Rokok. Sholat mlebu neraka. Mergo sholatnya ditinggal. Tinggal. Bro. Paham ya? Oke, bosku. Wis mantap ini. Besok tegas. Kowe ra sholat kafir ojo. Enggak, Bu. Oke. Bukan menang kita. Nek wis ngerti ninggale sholat itu kafir ya aja ninggalne bukan untuk mengkafir-kafirkan bukan wewenang dan kita tidak tahu akhir hayat betul enggak? Betul. Nek ngerti ngono aja tinggalno ben kowe ora kafir, aja nggo ngafirne wong. Sing ngaji kan awakmu, yang ngaji kan kita, ngapain ngaji buat orang? Nggih, Mbah? Iya. Alhamdulillah. Mbah penak jadi nggih, Mbah kan penak nah. Jadi nek nglantur-nglantur ana mbahe sing ngelingne. Nek ana mbahe ora ngomong sak geleme dhewe. Pek. Ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Jadi hukumnya kafir. Wa qala alaihi salatu wasallam. Nah, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara, maka sungguh kufur dia jiharon secara terang-terangan. Kufurnya secara terang-terangan. Korupsi kok Ma. Padahal tadi sholatnya juga Berjamaah. waduh, terang-terangan. Oleh kufur ketok tenan. Paham ya? Lanjut ya. Enak kancil paham. Lanjut. Lanjut ngono. Wa fil hadisil akhar. Dan diterangkan lagi di dalam hadis yang lain. Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Wa fil hadisil akhar, dan di dalam hadis yang lain, man taraka sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, faqad bari'at minhu, maka telah lepas daripadanya zimmatullah, pertanggungan Allah. Allah nggak mau tanggung jawab lagi. Artinya Allah sudah nggak bakal mengampuni. Udah nggak ditanggung lah. Kamu mau apa sakarepmu, arep enak karepmu, gak enak karepmu, sengsara karepmu, bahagia karep, dicuekin sama Allah. Wazimatu rasulih, dan terlepas dari tanggungan Rasulullah, nggak bakal ngasih syafaat. Nah, itu hadisnya begitu. Udah 2 hadis, kan kita ngaji hadis ini. Jadi jangan kata Pak Warto ya. Menurut sabda Rasulullah. menurut firman, jangan Cak Warto ya. Waqala alaihi salam, dan bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man hafadho ala sholati, barang siapa yang memelihara dalam mengerjakan sholat, tanat lahu nuron wa burhanan, maka ada baginya cahaya dan hujah. Hujah itu argumentasi ya. Burhan itu penjelasan. Jadi karena tahu nuron, dia bercahaya, dia punya hujah, artinya ketika ditanya, diminta pertanggungjawaban, dia bisa menjawab dengan benar, itu hujah. Hujah itu argumentasi, ditanya bisa jawab, itu hujah. Ya, nanti di yaumul kiamat ya bercahaya wajahnya, mencorong. Dalam hadis lain dikatakan nanti di hari kiamat itu umat Muhammad ada tandanya. Nanti semua ke madang mahsyar wajahnya mencorong. Ketika ditanya, kenapa wajahnya mencorong? Itu bekas wudu. Bekas sujud. Refleks jawabannya. Ini semua jadi bekas-bekas amalnya anak Adam, Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad ada bekas. Bekas sholat, bekas wudunya berbekas. Itu. Sendalnya yang dipakai berjalan tuh dari itu Masjid. ya, berapa langkah peletok-peletok tuh dari rumah itu ke sini, itu bekas. Itu ada tandanya. Ya kalau naik sepeda motor itu rodanya dari Kebayoran Lama sampai sini. Ini Kebayoran Lama nih. Wah, itu nggak tahu ngitungnya gimana itu. Itu bingung. Jadi, mata yang buat nyimak ini nanti mencorong. Telinga yang buat dengerin mencorong. Lesannya mencorong. Jadi nanti di sana itu wah mencorong raine. Wah umat Muhammad kayak cahkai itu bekas wudune rajin wudu mencorong. Nuron. Terus burhanan. Ya, burhanan itu hujah. Dia punya hujah. Kelihatan dari lesannya mencorong. Bisa nanti kalau ditanya jawabnya mesti bener. Gacor pokoknya, orang macet-macet. Nek orang gacor mesti kurang mencorong. Ya manuk emprit. Bener, kupingnya mencorong. Jadi nanti ada pemberutuk gitu. Ada orang mukanya mencorongnya rada buret. Ya sholatnya ya rada kusuk, rada ora, wudune barang kurang apik. Matane ora mencorong. Kupingnya ya ora mencorong. Lesane ora mencorong, ya kan? Bokonge. Akhirnya apa? Ini ora mencorong ini. Blek.
masukin neraka. Mau dimasukin neraka itu, mau ditendang ke neraka. Kata Allah, stop dulu. Jangan gini kan. Udah mau ke neraka ini dari sini. Stop dulu. Mau mana ini? Mau ditendang ke neraka. Jangan dulu. Emang kenapa? Nanti suruh balik. Kenapa? Itu pantatnya mencorong. Pantatnya mencorong. Loh, wajahnya mencorong bekas air wudhunya. Matanya mencorong, kenapa? Bekas nyimak kitabnya. Kupingnya mencorong, kenapa? Dia dengerin tenanan. Lesannya mencorong, kenapa? Setoran gacor. Nah, ini pas di sana mukanya ra mencorong, matanya ra mencorong, kupingnya ra mencorong, lesannya ra mencorong. Lho, cilaka lho. Rejil bonen rokok. Wis genah ra tau salat. Ora mencorong blas. Matane ya ora tau nyimak nek iki. Ora tau ngaji. Tekun ora itu. Nah. Begitu di sana ditanya, kamu tadi mau masuk neraka udah dikit lagi tuh. Apa kamu dulu enggak pernah sholat? Ya pernah ya. Lalu kok orang mencorong? Wudhunya sakarepe dhewe. Lah kenapa ini? Orang ngerti aturan. Ya rukun wudhunya banyak ketinggalan. Lah matamu kok orang mencorong? Apa kowe ora tau ngaji? Ngaji aku. Lah terus begitu ngaji mataku merem. Loh, ada merem ya ada mencorong piye? Udah. Ngaji matane merem. Jahat. Lah kupingmu ora mencorong, ora krungu blas ya. Lho, Kenceng-kenceng ngoten. lesanmu ora mencorong, dereng gacor. Ora sempet ngapalno. Wong wiritan tekan subuh, wiritane gagal. Ning omah keturun ora sempet ngapalne, ya kan ngapalne karo naik sepeda motor. Mengko nek ngapalne Quran sambil naik sepeda motor iku ana wong wedok ayu nganggo kerongsepan melengkap macet. Iki apalane mesti ning kene ketutup. Begitu ngadep gurune setoran ora gacor, akhirnya ora mencorong. Tapi untung begitu mau dimasukkan ke sik. Kenapa? Itu pantatnya mencorong. Kok pantatnya mencorong? Ya, itu bocahnya rajin berangkat ngaji, bendino ora tau absen. Padahal lisane ya ora gacor, matane ya nggayer, iki sembuh lah pokoke. Nah, ning bokonge iku mergo le lumbuk anteng. Mencorong lho iku pantate yo. Dadi untung teko nang pengajian. Wis mlebu swarga. Lah akhire mlebu swarga. Perkara pantat. Perkara pantat. Saya ndak bikin-bikin loh. Sampai baca surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ya. Terus wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya aku yang menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku tulis apa yang dulu diperbuat waktu hidupnya. Bahkan aku catat juga wa asarahum, bekas-bekasnya pun tak catat. Bahkan bukan cuma dicatat, kullu syai'in ahsaynahu, masing-masingnya itu aku simpan. Bi imam mubin, dalam kitab yang rapi nyata. Jadi bekas-bekasnya sampai lungguh iki, weh. Lah sampean kok gelari terus dikebasi. Kira-kira debunya seberapa gitu. Bekas-bekas debu yang temen, wah, parah. Itu asar nanti mencorong. Nah, makanya di sini juga dijelaskan. Nah, jadi waqala alaihi salam man hafadhu ala sholati kana lahu nuran wa burhanan. Ya. Man hafadhu, barang siapa yang memelihara ala sholati sholatnya, kana lahu nuran, maka ada baginya cahaya nanti. Di samping cahaya burhanan, dia punya hujah ketika diminta pertanggungjawaban, jawabnya gacor. Kenapa? Waktu sholat Al-Fatihahnya gacor, tur ngerti maknane. Mergo apa ngajine maca Quran angen-angen Sama. atine diobati. Jenenge tombo gacor nanti. Mergo Paham. paham, ning kene paham gacor, ning kono jawabe Gacor. nek ning kene ora gacor, Mun coba bayangkan.
ngadepi Cak Warto ae ora gacor, sumber ngadepi ngarsane Gusti Allah yang Maha Besar. Wis to, nek ora kek ndang gacor. Wis nek ora gacor wis gacor baru sekolah. Iya kan? Burhan namanya. Wanajatan. Kalau sudah mencorong bercahaya, kita punya hujah yang dibenarkan, diterima oleh Allah. Wanajatan, dia pasti akan mendapatkan keselamatan. Makanya doanya sekarang, gacor fid dunya wa gacor fil akhirah wa qina adzabannar. Amin. Gacor dia. Wah, doamu ya. Robbana atina gacor fid dunya. Apabila wa gacor fil akhirah wa qina adzabannar. Dunyane gacor ning akhirat Kacau. dunyane iso itu berdalil ning kono ya dalile ketrima. Selamat. Sebaliknya, wa man lam yuhafid 'alaiha lam takul lahu nuran wala burhanan wala najatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubayy bin qalafin. Ya. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara 'alaiha atas salatnya, lam takul lahu, maka tidak ada baginya nuron. Kalau yang enggak mau jaga salat, cahayanya enggak ada. Karena cahayanya enggak ada, wala burhanan, enggak punya hujah. Nanti ditanya sana enggak bisa jawab. Dikisap enggak bisa punya hujah. Akhirnya apa? Wala najatan, dan dia tidak akan selamat. Padahal yang pertama kali dihisap adalah awalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisap oleh hamba-hamba Allah nanti adalah sholatnya. Idza sholihat saluka sairu amali. Kalau sholatnya bagus, amalnya semua dianggap bagus. Sholatnya rusak, amalnya semua mesti dianggap rusak. Ya. Udah enggak selamat wakana yaumal kiamati, dan dia nanti di hari kiamat ma'a Fir'aun. Kancane Fir'aun. Bareng sama Fir'aun. Ya. Wa Qarun. Bareng sama Qarun. Fir'aun itu pemimpin penguasa yang zalim kufur. Wah, buat ketetapan sak penak dhewe. Oh ya kan? Kira-kira untuk kepentingannya sana melanggar sithik ora apa-apa. Tapi nek rakyat tegak. Ini pernah Fir'aun, Pak. Fir'aun itu dulu pernah membuat undang-undang. Ya, tadinya RUU terus di PR-nya Fir'aun, R-nya dibuang menjadi ketetapan undang-undang. Ya, undang-undang dasar Fir'aun. Pokoknya cari siapa saja wanita yang hamil, apabila melahirkan anak laki-laki, sembelih dia. Ini surat Al-Baqarah. Itu gara-gara apa? Gara-gara yang bisikin tukang sihir. Dukun-dukunnya Fir'aun yang bisikin, kamu nanti akan digulingkan oleh orang laki-laki. Nah, akhirnya dia tetapkan, jangan sampai ada anak laki-laki yang hidup, nanti dia menggulingkan saya. Berita nanti. Pokoknya lain, boleh. Jadi gitu, nek kira ono sing ngrecoki Fir'aun, mateni wae. Mbok piye carane mateni? Ribet iki engko. Fir'aun lho, jadi Fir'aun lho. Ojo di manahi macam-macam ya. Itu zaman Fir'aun. Lihat di surat Al-Baqarah. Semua orang hamil itu dikontrol. Periksa. Dites. Tes itu semua. USG. Oh ya. Ini positif apa negatif? Loh, orang bunting kan dites itu kan ya? Iya. Positif apa negatif kan orang bunting. Iya. Ini zaman Fir'aun orang bunting. Tes, anaknya laki apa perempuan? Kalau anaknya laki, sembelih. Perempuan biarin. Itu zaman Fir'aun. Nah, ada orang hamil gede, lahir Pak. Saking takutnya dia sembunyi. Dilalah lahir anaknya laki-laki. Nah, wah ini dibelah tenan karo Fir'aun. Nah, akhirnya karena ini wanita solehah dapat bimbingan dari Tuhan, ada suara, anaknya suruh dimasukin kotak, peti, suruh dihanyutin di Sungai Nil di Mesir sana. Nah,
Nah anaknya itulah yang kemudian diberi nama Musa. Kok sampean udah ngerti aja, aku belum. Kan Pak Kiai yang ngeraya. Oh gitu ya. Kiai yang sana itu ya. Ya, Kiai Warto. Kalau Fir'aun berarti musuhnya Musa itu aja. Nah iya betul. Kan Nabi Ahmad lah mungkin. Jadi Musa. Nah, lempang. Istri Fir'aun yang namanya Asia. Kalau zaman dulu kan belum ada kolam renang. Di sungai itu bening gitu, amat dayang-dayangnya lagi mandi di situ, lihat kota, peti, gelang. Coba itu ada peti bagus banget, ambil. Dibuka isinya bayi laki-laki tampan, gua anteng nyepol. Ah Pak Warto kalah. Lu zaman Pak Warto ganteng kan? Ganteng. Iri. Menurut bojone. Kalah lah. Kalau laki-laki yang ganteng. Ya. Iya. Cakep banget. Enggak sama. Keren itu. Montok ya kan. Kata Asia, alangkah baiknya kalau ini kita rawat nanti di istana. Aku sebagai anak kita. Toh dia nggak punya anak. Karena selama dia sama Fir'aun nggak pernah disentuh sama Fir'aun. Ada sejarahnya itu nanti kita cerita. Jangan penasaran. Gitu. Dia karena dia wanita muslimat, orang beriman, Asia itu. Asia istri Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kafir, istrinya iman, mukminah. Jadi gitu. Makanya kalau orang mau berumah tangga nyontoh Nabi itu ada beberapa kriteria. Kadang-kadang suaminya kafir, istrinya mukminah. Ya kan? Contohnya Fir'aun. Ya kan? Kadang-kadang suaminya taat, beriman, istrinya kafir. Contohnya Nabi Nuh. Ya kan? Ada. Ya. Nabi Ibrahim itu suaminya taat, istrinya taat, anaknya taat, iman kabeh. Di antara 3 contoh ini pilih yang mana? Belakangan. Pilih yang mana? Ibrahim. Ya, sampean pilih Ibrahim ya. Ibu pilih Ibrahim apa Fir'aun apa? Ayo pilih Fir'aun. mana? Kalau Nabi Ibrahim Anaknya sebelah katanya. dua, anaknya ini. Oh, mulai kayak gue lah. Kalau Bapak milih Ibrahim kenapa? Kalau milih Ibrahim berarti istrinya harusnya 2. Kalau Nabi Ibrahim itu istrinya Hajar sama Sarah. Persis ya. Nggak milih. Oh, kan dia ini dia. Kalau istrinya 3 apa, Pak? Hah? Kalau 3, Kolet itu mah. Ya, kalau 3, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 9. Berarti masih kurang 5 lagi itu Kang Ahmad. Ayo mau pilih Nabi Muhammad, malah songo. Nah, kita umatnya nggak boleh 9, tapi 4. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau udah 3 berarti jangan-jangan tambah 1 lagi pas. satu aja nggak habis-habis. Nah, itu. Iya. Jadi gitu ya. Jadi Fir'aun itu seperti itu. Dan nanti yang itu bareng Fir'aun. Ada Haman, si Korun. Korun itu orang kaya raya yang dibinasakan oleh Allah berlipat hartanya. Itu Korun, sombong, wala najatan. Dan nantinya pasti tidak selamat. Nanti di hari kiamat ya, sama Fir'aun, sama Korun, sama Haman. Ada lagi wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti bersama-sama Ubay bin Khalaf. Ini orang kafir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Udah sampai situ dulu ditandain. Itu dari wakot-wakoah biar pas. Demikian tabarukan kita kitab An-Nashihul Diniyah wal Wasayil Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum doa barangkali ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, dipersilahkan. Monggo. Mau siapa dulu yang mau tanya? Mau Pak Adi dulu apa Pak? Siapa dulu? Silahkan sambil kopi rokokan bebas saja. Apa doa dulu? Doa dulu, Pak. Doa dulu aja ya. Takutnya kelupaan nggak doa, Pak. Oh, baik. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia
di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Salamannya nanti aja. Ya, kalau ada tanya jawab nanti ada diskusi, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.